Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah wa qala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, seperti biasa menjelang tengah hari ya, sebentar saja ya Bu ya. Jam 12. Ini tadi yang dibacakan ini mankobah mengandung dan dilahirkan ya, yang secara bukan kebetulan sih ya, takdir Allah. Ini banyak ya jamaah kita yang sedang mengandung dan sebagian sudah melahirkan. Betul enggak? Ada yang ngerasa? Ada yang ngerasa? Ada banyak ya, musim hujan maklum. ya khusus yang sedang mengandung, mudah-mudahan dijaga, dipelihara oleh Allah ya, yang dalam kandungan dan juga ibunya yang mengandung, amin ya. Juga di saat melahirkan nanti ya, diselamatkan, dimudahkan segala urusannya, amin. Juga yang sudah melahirkan ya, ada beberapa juga. Bukan Ustaz Salim yang melahirkan, bukan ya? Ya, bukan ya. Nanti dikira Ustaz Salim melahirkan, bid'ah itu. Ya, yang belum lama melahirkan mudah-mudahan juga dijaga kesehatan, baik bayinya juga ibunya, juga mudah-mudahan membawa keberkahan dan membawa kebahagiaan rezeki dohir dan batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan umumnya mudah-mudahan anak kita semuanya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahagia banget nih yang ngandung, di doain khusus ya. Insyaallah mudah-mudahan dikabul. Kemudian ya juga wabil khusus berkah kita pengajian, berkah khidmat manaqib ya, yang punya usaha mudah-mudahan dilancarkan usahanya ya, diberkahkan hasilnya ya. Juga yang diuji kemacetan usaha mudah-mudahan dilancarkan kembali ya, dengan barokah manaqib ini. Juga mudah-mudahan yang bekerja mudah-mudahan diberkahkan juga hasil rezekinya. Juga wabil khusus yang sedang diuji oleh penyakit ya, ini wabil khusus Bapak Supardi yang belum lama kecelakaan, mudah-mudahan segera disehatkan kembali dengan izinnya barokah manaqib. Juga yang lainnya ya, yang sakit apapun ya, mudah-mudahan dengan barokah manaqib ini izin Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, juga ada sebagian jamaah karena musim hujan ya, ada juga yang berniat melangsungkan pernikahan karena musim hujan ya, bukan? Ya, ada orangnya. Mudah-mudahan ya acaranya, pernikahannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan juga urusannya. Hadirin rahimakumullah. Ya sebentar Bu ya. Ya, pas lagi lapar sama ini, masyaallah. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ini kita nih tiap bulan manaqib ya. Jadi sedikit dijelaskan bahwa manaqib ini bukan syariat ya, bukan syariat.
Ya. Juga manakib ini bukan syiar, ya, tapi khidmat. Lagi, manakib ini adalah khidmat. Ya, jadi khidmat itu orang yang datang melaksanakan manakib adalah berdasarkan kesadaran dirinya. Karena saya butuh dengan manakib. Apa itu manakib? Manakib itu bagian daripada amaliyah thariqah yang alhamdulillah ya, sebagian besar kita khususnya di sini belajar berupaya mengamalkan thariqah qadiriyah wan naqsyabandiyah. Dua thariqah yang disatukan, ya. Thariqah qadiriyah melaksanakan zikir jahar, ya, kalimatnya la ilaha illallah terdengar, ya, dan kemudian naqsyabandiyah zikir khafi, dua zikir yang disatukan, zikir jahar dan zikir khafi. Lalu apa itu thariqah? Nah, ini harus paham. Thariqah itu seperti halnya lembaga pendidikan. Kalau kita bicara lembaga pendidikan, harus ada guru, harus ada murid. Jadi bukan lembaga pendidikan kalau ada guru nggak ada murid, betul? Nah, jadi lembaga pendidikan itu harus ada guru, harus ada murid. Kaitan dengan thariqah, ya, thariqah yang mutabaroh yang benar itu harus ada mursyid dan harus ada pengikut. Paham? Nah, saya ulang, ya. Ini biar kita di dalam melaksanakan amaliyah kita berjalan dengan kepahaman, bukan berdasarkan ikutan. Kalau ikut-ikutan kan kita bagaimana angin. Apalagi musim kampanye, ya Bu ya. Masya Allah, di mana ada amplop terbang itulah tujuan, betul. Oh nggak apa-apa, silaturahmi, ya. Dalam kaitan sedikit dipotong, sebentar lagi tanggal 27 kalau nggak salah ya, 27 November kita akan mengadakan pesta demokrasi. Pesta Bu, kalau pesta bergembira, ya, jangan mata tetangga mau saudara beda pilihan ribut. Ya, nah, jadi dalam hal ini saya bersikap untuk netral, tidak berpihak kepada calon manapun, monggo. Tetapi ya tentunya pilihlah yang mampu mengubah, ya, kota kita, kota Bekasi tercinta menjadi jauh lebih baik. Makanya istikharah, enggak Ibu, istikharah, ya, istikharah, ya, silahkan. Kenapa? Hak kita untuk memilih pemimpin kita. Rugi kita kalau nggak milih. Kenapa? Karena kebijakan yang nanti dijalankan oleh pemerintah tergantung suara pilihan kita. Ya, kita berdoa mudah-mudahan tentunya, ya, di saat pemilu nanti kita aman, tentram, dan damai. Mudah-mudahan yang nanti terpilih adalah benar-benar pemimpin yang terbaik untuk kota Bekasi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini barusan iklan ya. Ya, mudah-mudahan. Ini penting disampaikan karena nanti tanggal 27 sebentar lagi. Kembali saya ulang bahwa, ya, tarekat itu seperti halnya lembaga pendidikan yang dimana lembaga pendidikan harus ada guru dan ada murid dan ada metode pembelajarannya, betul nggak? Ya, silakan, ada guru di sini, ada? Nah, Salim guru, istrinya Bu Dede guru, betul. Ada guru, ada murid dan ada metode pendidikan. Demikian pun di dalam tarekat, ya, tarekat itu harus ada mursyid, kemudian ada pengikut dan ada
materi pendidikannya. Apa materi pendidikan di dalam tarekat? Yaitu zikir. Apa metodenya? Apa materinya? Zikir. Ketika kita berbicara zikir, apakah ada dasar hukumnya? Ada, Bu, banyak di Quran, di mana Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk berzikir. Salah satunya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Nah, iya, yang beriman. Sama seperti ibadah yang lainnya. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu salah satu ayat dan banyak ayat yang lain. Ya. Yang penting hadirin rahimakumullah kita pahami ya, ketika kita melakukan apapun, terlebih ritual ibadah, harus berdasarkan ilmu, tahu tujuannya. Kemudian sekali lagi bahwa pelajaran di dalam tarekat adalah zikir. Zikir apa? Yang dimaksud zikir di dalam tarekat adalah tazkiyatun nafs, zikir pembersihan diri. Maka ada caranya, tidak seperti hanya zikir yang secara umum dilaksanakan. Ada metodenya. Supaya apa? Supaya mencapai tujuannya, yaitu pembersihan di jiwa. Paham? Paham? Jadi apa tujuannya? Pembersihan jiwa. Maka ada metodenya. Ya, jadi kalau zikir di luar tarekat, di ranah syariat, nggak ada metode, yang penting zikir. Ya, la ilaha illallah, goyang juga, Bu. La ilaha illallah, goyang sama. Tapi kalau ditanya kenapa kamu goyang, nggak tahu. Tetapi di dalam tarekat ada metode. Ya, apa yang dimaksud? Membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat madmumah, sifat-sifat tercela. Makanya juga zikir di dalam tarekat disebut zikir latifah. Apa yang dimaksud? Membersihkan latifah, tempat tersembunyi gudang sifat manusia. Gudang sifat manusia ada sifat-sifat madmumah tercela dan ada sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Makanya ada caranya zikirnya. Jadi ketika kita diajarkan dulu, ditalkinkan, karena sebagian besar tidak mengalami pengarasa Abah Anom, wakil-wakilnya, maka ingat apa yang disampaikan oleh yang mentalkin kita, wakil talkin daripada Abah Anom. Yang pertama, pejamkan mata, kepalkan kedua tangan, seperti ini. Kemudian ketika kita zikir, angkat ke atas, la, sambil merem, Bu. Ya, la, tuh. Ada 3 gudang sifat manusia. Kemudian ke sebelah kanan, ilaha, gitu ya. Angkat, illallah. Harus cepatin, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Goyang nggak? Goyang. Goyang, Bu, tapi goyangnya bukan goyang TikTok, Bu, ya. Ya, ini goyang zikir, Bu. Ya, zikir latifah, Bu. Ya, membersihkan jiwa. Agar apa? Ya, yang pertama adalah biasa aja dulu, akan terbiasa. Yang kedua apa? Ya, supaya latifah kita, terutama sifat-sifat tercela, dibersihkan dengan zikir. Ya, kata Nabi, setiap segala sesuatu ada alat pembersihnya. Alat pembersih qalbu, alat pembersih hati adalah zikrullah. Atlu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paham? Jadi ada caranya. Makanya ya, yang belum paham, ya sudah ditalkin belum paham,
ya silahkan datang ke tempat ini, ya, atau silahkan langsung datang ke Pondok Pesantren Surya Layak. Tapi kalau ongkos belum ada, wayahnya ke sini, yang deket aja dulu. Kenapa? Tadi Ustadz Opik tadi bacain tanbih, ya, di dalam tanbih dibacakan sesungguhnya kami tempat orang bertanya. Berarti tempat ini insya Allah menjadi salah satu tempat orang bertanya tentang thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Jadi kalau kita nggak ngerti, nanya, ya, nanya supaya apa? Ya supaya paham dan ya, tujuan zikirnya tercapai. La ilaha illallah. Paham Bu ya? Paham. Jadi ada caranya. Angkat kedua, angkat kepala kita, ya, tarik dari udel. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah pelajaran daripada tasawuf, ya, yaitu pembersihan jiwa dengan zikir. Lalu kemudian, ya, tujuan zikir itu apa? Ya, agar mengenal Allah. Tujuan akhirnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Makanya sebelum zikir kita doa dulu. Ilahi anta, wahai Allah, wahai Tuhanku, Engkau yang aku tuju, Engkau yang aku maksud. Waridhaka matlubi, ridhomu yang aku cari. Kemudian atini, berilah aku mahabbataka, rasa cinta kepadamu, wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu, baru la ilaha. Jadi tujuan daripada zikir itu adalah agar kita mengenal Allah, la ilaha illallah. Lalu kemudian, ya, walaupun kita harus ma'rifat, harus kenal Allah, tapi kita juga banyak kebutuhan, betul nggak? Banyak cita-cita dan lainnya. Makanya ada khotaman, diberikan kita wirid uqudul juman, ya, yang daripada isinya selain kita tawasul, juga ada alat kita berdoa, mengadukan keluh kesah kita kepada Allah tentang kebutuhan, cita-cita, penyakit, apalagi bala dan lain sebagainya. Masya Allah, ada khotaman, ya, bisa dilaksanakan apa dengan munfarid sendiri-sendiri atau dengan berjamaah. Nah, kalau di sini wirid uqudul juman, wirid khotaman dilaksanakan setiap malam Jumat, ya, diawali dengan sholat maghrib berjamaah, atau di tempat lain di sepanjang Jaya malam apa, Mam? Malam Sabtu, ya, dan di tempat-tempat lain. Jadi kalau kita belum mampu sendiri, maka berjamaah. Jadi sekali lagi, Masya Allah, kita dibekali dengan apa? Dengan zikir, dibekali juga dengan khotaman, alat keluh kesah, masalah kebutuhan dan cita-cita kita. Mudah-mudahan tentunya, ya, di waktu yang singkat ini kita diberikan kepahaman. Insya Allah ke depan nanti diperdalam lagi. Kenapa? Karena saya meyakini ketika kita melakukan sesuatu dengan paham, insya Allah tidak akan melirik kiri dan kanan. Kita akan fokus, dan orang yang fokus insya Allah akan sampai kepada tujuannya. Amin. Yang penting amalkan zikir kita setiap pada sholat sekurang-kurangnya 165. Jika sibuk cukup 3 kali, tapi di lain waktu di kodok. Ini kodonya udah banyak belum utangnya? Ya, di kodok, ya, insya Allah mudah-mudahan. Lalu kemudian dikir hobinya setiap saat, setiap keadaan. Jika lupa, ingatkan kembali hati kita, denyutkan hati kita dengan zikrullah, gitu. Setiap hembusan nafas, ya. Takut nggak paham, apa saya jaharkan Allahu Allah.
Allahu Allah. Tapi jangan dijaharkan. Kalau dijaharkan, walaupun nyebut Allah, ini dikir jahar, ini di hati. Ya. Kalau nggak saya jelasin begini juga nggak ngerti. Jadi saya bingung nih posisinya. Ya. Jadi ya gerendengin hati ibu yang tadinya kita gerendeng apa baik ya. Lihat orang menor, menor banget ya. Lihat apapun. Sekarang ganti. Kalau lupa, ingatkan kembali hati kita. Kalau putus, sambung. Terus. Mudah-mudahan zikir kita, baik jahar ataupun hobi, menjadi karakter atau kebiasaan. Mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Sebagian orang ada yang nggak bisa ngomong, betul ya, di saat sakit ya nggak bisa ngomong, tapi hatinya, maka dicatat meninggal dalam keadaan ingat Allah. Ya, sekali lagi, zikir hobi kapanpun, dimanapun, setiap saat, setiap keadaan. Ya, zikir jahar enggak boleh dilakukan di kamar mandi, tapi zikir hobi wajib kita ingat. Ada yang meninggal di kamar mandi? Kalau tidak zikir berarti meninggal dalam keadaan lupa kepada Allah. Ya, lagi berjalan, lagi berbicara, lagi aktivitas apapun, sedang bekerja, dagang, buang air besar, buang air kecil, sedang kerja dengan siapa ya? Ya, pengantenan, ingat Allah, denyutkan jantungmu dengan zikrullah. Ya, tetapi ya kalau kita belum menjadi mursyid, tidak boleh mengajarkan zikir ini kepada orang lain, untuk diri sendiri sekalipun kepada anak, kecuali syaratnya harus ditalkin dulu, dijajahkan dulu oleh ahlinya. Siapa ahlinya? Wali yang mursyida atau seseorang yang sudah ditunjuk oleh mursyid. Demikian ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Ya, wallahu muwaffiq wal muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi وسلم تسليما اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما